Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Mita ya anak-anak ya, pada pembelajaran kuak anak-anak. Ayo anak-anak, dibuka buku kuaknya anak-anak, edisi 13 halaman 10 ya. Nah, judulnya itu adalah siapakah peri penyebar benih di taman kakek. Ya, diperhatikan ya anak-anak ya. Nah, cara biji atau benih itu menyebar atau caranya itu ada yang melalui gravitasi, yaitu ketika buah sudah terlalu berat maka buah akan terlepas dari tangkainya anak-anak, kemudian jatuh ke tanah ya, kemudian jatuh ke tanah sehingga buah itu sendiri menjadi cara untuk menyebarkan biji ya. Itu cara yang pertama ya. Kemudian cara yang selanjutnya itu adalah dengan bantuan manusia anak-anak. Jadi misalnya itu kakek ya, kakek menyebarkan benih ke tanah anak-anak dengan sengaja, atau misalkan kalian ingin menanam pepaya anak-anak, kemudian benihnya atau bijinya kalian ambil kemudian kalian tanam di tanah. Nah itu caranya, yaitu bagaimana anak-anak dengan sengaja ya. Kemudian kalau yang tidak sengaja, nah seperti apa ya? Misalnya seperti tumbuhan dari kelompok anak-anak? Bunga matahari. Nah, kelompok bunga matahari itu memiliki biji yang sangat ringan anak-anak, sangat ringan dan mudah menempel pada pakaian manusia atau rambut atau hewan. Nah, itu. Jadi misalnya kalian berada di taman, itu ada bunga matahari, kemudian bijinya itu menempel di baju-baju kalian. Nah, tidak sengaja itu biji-biji yang menempel pada baju tersebut jatuh ke tanah. Nah, itu melalui tidak sengaja, yaitu melalui manusia secara tidak sengaja. Kemudian penyebaran benih selanjutnya itu adalah melalui hewan ya anak-anak, melalui hewan ya, yaitu terbawa hewan di dalam saluran pencernaannya. Buah itu dimakan buah ini dimakan hewan dan bijinya itu ikut masuk ke dalam saluran saluran pencernaan hewan dan tidak ikut tercerna. Nah, proses ini itu dapat mempercepat perkecambahan setelah keluar dari saluran pencernaan bersama kotoran hewan. Jadi maksudnya seperti ini anak-anak. Buah misalnya gorila atau monyet makan buah. Nah, makan buah kemudian tidak sengaja bijinya itu tertelan anak-anak. Lalu hewan tersebut itu mengeluarkan kotoran. Nah, bijinya itu tidak bisa tercerna dengan baik, kemudian mengeluarkan kotoran dan jatuh ke tanah. Maka tumbuhlah biji tersebut. Bijinya seperti itu anak-anak. Ya, sudah paham ya anak-anak ya? Nah, tadi melalui hewan, kemudian melalui manusia, itu adalah faktor secara biotik, penyebaran biji, faktor secara biotik anak-anak ya. Kemudian faktor abiotiknya itu contohnya anak-anak? Melalui angin ya, melalui angin. Jadi biji yang ringan itu akan ikut terbang, tertiup angin atau berguling-guling di atas tanah dengan bantuan angin. Nah, contoh tumbuhan itu yang bijinya ringan dan tertiup angin. Itu contohnya anak-anak? Biji dandelion dan biji maple. Itu bijinya itu sangat ringan sekali anak-anak, sangat ringan sehingga jika tertiup angin itu bijinya bisa jatuh ke tanah sehingga muncullah tumbuhan baru yang lain, dandelion baru yang lain, maple yang lain. Ya, seperti itu anak-anak ya. Bagaimana? Mengerti anak-anak ya? Paham ya anak-anak ya? Nah, selain melalui angin, ada juga melalui aliran air anak-anak. Nah, aliran air di sini itu contohnya apa anak-anak? Contohnya itu seperti tumbuhan air
ya, atau yang dekat dengan perairan itu menyebarkan bijinya dengan bantuan air ya. Contohnya itu adalah buah kelapa anak-anak. Buah kelapa yang sudah tua itu akan jatuh ya anak-anak ya. Jatuh kemudian terbawa apa anak-anak? Air ke laut ya. Mengambang di laut, kemudian bagaimana anak? Tumbuh ya di sekitar laut seperti itu. Lalu teratai anak-anak, kalian sudah pernah lihat teratai? Bunga teratai? Nah, bunga teratai itu bijinya itu jatuh ke dasar kolam anak-anak, ke dasar kolam sehingga tumbuh biji apa itu namanya? Tumbuhan teratai yang lainnya ya. Lalu pohon bakau. Nah, pohon bakau itu tergantung oleh pasang surut air laut anak-anak ya. Nah, surut ketika apa itu namanya? Sedang surut itu bijinya jatuh bisa langsung menyentuh tanah dan tumbuh di dekat induknya. Seperti itu anak-anak ya. Sudah paham ya anak-anak ya penyebaran biji yang sudah dijelaskan Bu Mita tadi? Faktor-faktornya ada banyak sekali, yaitu ada yang melalui gravitasi, kemudian melalui manusia, melalui hewan, melalui angin, dan juga melalui air. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Nah, sekarang disiapkan alat tulisnya anak-anak. Bu Mita kasih 5 soal saja. Nanti kalian tulis jawabannya saja ya. Di foto dikirimkan ke grup ya. Bisa anak-anak ya. Nomor 1. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Mita ya. Sekarang coba kalian tulis atau coba tuliskan cara biji atau benih menyebar melalui angin. Nah, tadi prosesnya itu bagaimana? Ya, melalui angin. Sudah? Nomor 2, berikan contoh tumbuhan yang penyebaran bijinya itu melalui angin. Sudah? Nomor 3, coba jelaskan cara biji atau benih menyebar melalui air. 4, berikan contoh tanaman atau tumbuhan yang penyebaran bijinya itu melalui air. Sudah? Terakhir, nomor 5. Coba jelaskan cara biji atau benih menyebar melalui manusia. Tadi sudah Bu Mita jelaskan. Kalau kalian perhatikan penjelasan Bu Mita, kalian pasti bisa menjawabnya. Ya, boleh lihat buku, enggak apa-apa. Ya, bisa anak-anak ya. Ditulis jawaban saja ya anak-anak ya. Nanti di foto dikirimkan ke grup, nanti Bu Mita lihat, Bu Mita nilai ya. Bisa ya. Sekian dari Bu Mita, sampai berjumpa kembali dengan Bu Mita pada pembelajaran kuah di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.